Shalom, nama saya Mariceta Tulus. Saat ini saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan keperawatan, kelas B1 ekstensi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas semester martikulasi mata kuliah falsafah dan teori keperawatan menurut Sorsgin Gaskill Ikis. Dosen pengampu NS Winarsi Molintao Escape MCAP. Latar belakang teori adalah kumpulan ide-ide yang bersatu untuk menghasilkan suatu pola atau pernyataan yang benar, yang menjelaskan suatu proses, suatu peristiwa atau suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang telah dilihat tetapi tidak bukti yang telah langsung. Keperawatan telah menjadi populer di abad ini karena telah membantu dalam pertumbuhan dan perluasan literatur serta pendidikan keperawatan profesional. Tujuan makalah, tujuan umum, mampu menjelaskan tentang falsafah keperawatan dan teori keperawatan Sorsgin Gaskill Ikis. Tujuan khusus: 1. Untuk mengetahui teori dan model keperawatan menurut Sorsgin Gaskill Ikis. 2. Untuk mengetahui bibliografi. 3. Untuk mengetahui tentang paradigma keperawatan. Teori menurut Sorsgin Gaskill Ikis. Sorsgin Gaskill Ikis lahir di New Bern, North Carolina. Dia menerima diploma keperawatan dari Sekolah Keperawatan Rumah Sakit Watts di Durham, North Carolina 1966, dan pada tahun 1977 dia lulus baccalaureate dengan summa cum laude dari North Carolina Agricultural dan Technical State University. Ikis melanjutkan MSN pada University of North Carolina di Greenport pada tahun 1980 dan ED dari North Carolina State University pada tahun 1988. Ikis menerima penghargaan untuk studi masternya dari North Carolina League untuk studi doktoralnya. Sors Gaskill Ikis merupakan seorang profesor pada Departemen Keperawatan Keluarga dan Komunitas di East Carolina University School of Nursing, di mana dia mengajar tentang psikiatrik dan keperawatan kesehatan mental dan penelitian keperawatan. Sebagai pengajar di Master Keperawatan dan berbagai disiplin ilmu tentang pelajaran perspektif DIT. Paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan merupakan cara pandang dalam merencanakan, memprediksi, memberikan makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena atau kejadian yang ada dalam keperawatan. Paradigma keperawatan terdiri dari 4 komponen keperawatan, yaitu manusia, keperawatan, sehat sakit, dan lingkungan. Teori keperawatan menurut Sorsgin Gaskill Ikis. Konsep kesedihan kronis berawal dari karya Olshansky pada tahun 1962, Littgren, Burke, Hainsworth, dan kawan-kawan 1992, NCRCS, Ikis, Burke, dan Hainsworth 1998, mendasarkan teori kesedihan kronis mereka pada karya Olshansky 1962. Model stres dan adaptasi Lazarus dan Folkman 1984 menjadi dasar bagi konseptualisasi mereka tentang bagaimana orang mengatasi kesedihan kronis.
para ahli teori NCRCS mengutip pengamatan Olszewski terhadap orang tua dengan anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, yang menunjukkan bahwa orang tua ini mengalami kesedihan yang berulang dan istilah kesedihan kronis yang diciptakannya. Konsep asli ini digambarkan sebagai deskripsi yang luas dan sederhana tentang reaksi psikologis terhadap situasi yang tragis. Teori kesedihan kronis tingkat menengah memperluas basis teoritis kesedihan kronis, tidak hanya pada pengalaman kesedihan kronis dalam situasi tertentu, tetapi juga respon penanganan terhadap fenomena tersebut. Kesedihan kronis. Kesedihan kronis adalah kesenjangan yang terus-menerus yang diakibatkan oleh kehilangan yang ditandai dengan sifatnya yang meluas dan permanen. Gejala kesedihan muncul secara berkala, dan gejala ini berpotensi progresif. Kehilangan. Kehilangan terjadi akibat perbedaan antara situasi atau pengalaman yang ideal dan nyata. Misalnya, ada anak yang sempurna dan seorang anak dengan kondisi kronis yang berbeda dari kondisi ideal tersebut. Demikianlah video yang sudah saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.